Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah. Dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Selamat datang di webinar Dialog Teologi Sintas Iman bersama Dr. Bambang Nursena. Dalam webinar ini, kita akan membahas berbagai hal mengenai kekristenan dan bagaimana kita sebagai orang percaya dapat mempertanggungjawabkan iman kita. Berikut adalah cuplikan-cuplikan video dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta webinar yang dilakukan setiap 2 minggu sekali pada hari Kamis jam 7 malam. Bagi Anda yang ingin mendaftar, Anda bisa klik link bit.ly/dialog lintas iman, atau Anda bisa klik link yang terdapat pada caption di bawah ini. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Dari Pak Aldi Bangun. Pak Bambang, syarat mesianik apa saja yang menurut orang Yahudi tidak terpenuhi pada Yesus, sehingga mereka sampai sekarang tetap menolak kemesianikan Yesus? Ya, sebetulnya kalau orang Yahudi zaman sekarang ini kan yang disebut sebagai Yahudi Rabbinik, ya. Yahudi Rabbinik itu sebetulnya hasil reformasi dari Yudaisme setelah kehancuran Bait Suci. Jadi salah satu renungan mereka itu kenapa Bait Suci itu oleh Hashem, oleh Tuhan itu diizinkan runtuh. Karena dosa-dosa orang Yahudi. Kira-kira seperti itu. Maka orang-orang Yahudi ini terus-menerus mengembangkan sebuah teologi refleksi terhadap sejarah bangsa mereka. Ya, termasuk perkembangannya itu misalnya ketika Yom Kippur sudah tidak ada lagi korban binatang, maka kemudian sekalipun ritual korban binatang itu tetap tertulis dalam kitab Taurat, tetapi dalam praktek sehari-hari karena tidak ada bait suci lagi, maka doa menggantikan korban binatang tadi. Ini perkembangan. Nah, akibatnya juga harus ada sarana penebusan. Nah, sarana penebusan itu kemudian lambat laun itu disimbolkan dari korban putra Abraham, yaitu Ishak. Makanya korban Ishak itu, Kejadian pasal 22 itu akhirnya dibacakan setiap tahun baru Yahudi. Ini mengawali Rosh Hashanah. Sebelumnya tidak beda tahun baru, dan itu perkembangan pada Yudaisme setelah keruntuhan Bait Suci. Dan untuk bisa melakukan perbandingan dari Yudaisme yang pra runtuhnya Bait Suci, itu bisa kita baca misalnya dari naskah-naskah Qumran, tulisan-tulisan dari Flavius Josephus, atau sastra-sastra ekstra kanonik Yahudi yang sekarang ini masih bertahan, ya. Bisa dibaca dalam naskah-naskah kuno itu. Itu saya kira. Jadi Yesus tidak dianggap memenuhi itu karena pertama, ya sebetulnya kalau mau polemik ya sebetulnya Kristen itu bahannya lengkap juga. Karena begini, dulu kan mereka menolak Yesus karena Yesus itu bukan Mesias pembebas secara politik. Jadi kalau Mesias rohani mereka sebetulnya tidak terlalu tidak terlalu keberatan. Tetapi Mesias politik itu nggak memenuhi Yesus. Karena nyatanya Israel tetap tertindas. Dan harapan seperti itu tidak hanya terjadi di luar orang Yahudi, tapi di antara murid-murid Yesus sendiri. Makanya ketika Yesus bangkit di antara orang mati, ya, menemui murid-muridnya masih bertanya,
Tuhan, apakah engkau akan memulihkan kerajaan Israel? Kan itu pertanyaannya. Jadi tema kerajaan Israel itu akan tetap mewarnai pengharapan mereka. Dan Yesus mengatakan itu bukan urusanmu kalau yang seperti itu kan itu kan. Nah, sejak Yesus mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini, itu sebetulnya mengecewakan banyak orang yang mengharapkan Mesias itu adalah Mesias politik. Nah, kemudian setelah Simon Bar Kokhba diangkat jadi Mesias karena memenuhi harapan mereka secara politik, ternyata kalah. Iya tak? Lalu bagaimana menjawab ini? Jadi kapan Mesias politik yang diharapkan dalam harapan mesianik sepanjang zaman itu tidak terpenuhi dalam Yesus? Ternyata juga tidak terpenuhi dalam Simon Bar Kokhba, dan ternyata juga negara Israel, suku-suku Israel dikumpulkan, ternyata bukan oleh Mesias. Nah, makanya dalam perkembangannya ada kelompok-kelompok Yahudi liberal yang mengartikan bahwa Mesias itu bukan personal manusia, tetapi sebuah sistem. Itu adalah Mesias. Tapi tentu tafsiran semacam ini ditolak oleh banyak orang Yahudi yang lain. Ada minoritas orang Yahudi liberal yang berpikiran semacam itu. Karena negara Israel tidak didirikan oleh Mesias. Didirikan oleh orang-orang sekuler lagi. Ya, itu saya kira yang paling berat itu, karena Yesus bukan Mesias politik. Dan juga gambaran tentang Mesias yang menderita yang itu sebenarnya ada di dalam kitab suci, misalnya Yesaya pasal 53, Mazmur 22. Itu dalam tafsiran rabbinik kemudian digeser, ya. Jadi tidak muncul lagi gambaran Mesias sebagai Mesias menderita, itu tidak muncul lagi. Karena itu sesungguhnya dipenuhi oleh Yesus, tapi tidak memenuhi harapan-harapan mereka yang seolah-olah ketika Israel itu ditindas, itu dinafikan atau ditidakkan semuanya, dan hanya fokus kita butuh kemerdekaan, kita butuh negara, kita butuh kebebasan sebagaimana dulu Musa membawa bangsa kita dari perbudakan di tanah Mesir. Mesias itu kalau lebih besar daripada Musa, berarti Mesias yang juga membebaskan. Nah, itu tidak terpenuhi dalam diri Yesus. Tapi bukan hanya tidak dipenuhi dalam diri Yesus, dalam diri Simon Bar Kokhba pun juga tidak dipenuhi. Nah, itu dilema dalam pengharapan Mesias dari Yahudi modern seperti itu. Terima kasih Anda sudah menyaksikan cuplikan dialog teologis lintas iman bersama Dr. Bambang Nursena. Jangan lupa segera daftarkan diri Anda dengan klik link bit.ly/dialog lintas iman, atau Anda bisa klik pada link yang ada di caption saat ini juga. So, informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.